salam dulu kanan kiri bagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita saling menyapa. Ya. Ada sukacita, amin. Bila ada sukacita, lambaikan tangan saudara dengan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati setiap kami Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan siap melayani Engkau, memimpin ibadah ini Tuhan Yesus. Oh Bapa, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Urapi setiap pelayan Tuhan dengan segala keterbatasan kami datang kepadamu. Berikan hikmat pewahyuan yang benar untuk kami melayani Engkau Bapa. Oh Roh Kudus, ambil alih pekerjaan. Hamba berdoa juga Tuhan Yesus buat Tuhan, oh Bapa, seluruh jemaat Tuhan yang pagi ini sudah hadir menyongsong kemarin, Kau mengurapi dan berkati mereka. Tidak segala kerinduan pergumulan jemaat Tuhan, Kau menjawab ketika mereka berseru beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan masih dalam perjalanan, masih di rumah, Tuhan sertai dan berkati mereka. Hamba berdoa juga Tuhan, mematahkan setiap siasat iblis, kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun yang mencuri sukacita kami dalam beribadah. Kami mematahkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Allah dari tempat Tuhan tinggi bagi setiap kami. Tempat ini sucikan, kuduskan Tuhan sepanjang ibadah kami. Biar nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan Tuhan Yesus Roh Kudus turun Tuhan menjamah setiap kami. Hadirat-Mu menguasai kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup Bapa. Biarlah kegerakan roh Allah terjadi dalam setiap ibadah kami. Menjadi ibadah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga Tuhan jamah. Setiap guru sekolah minggu Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, memberikan Tuhan Yesus Bapa kuasa dan pengurapan Tuhan untuk guru sekolah minggu mendidik dan mengajar, mendoktrin anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, adalah doa syukur kami. Hamba-Mu berjanji akan mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan bagi-Mu. Ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu boleh ke ruang sekolah minggu. Selamat pagi bagi kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Semuanya bersukacita. Yang bersukacita mari lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian kita, terlebih dahulu kita memberikan senyuman ya, karena apa yang terpancar di wajah kita itu keluar dari hati kita ya. Mari kita berikan senyum kepada samping kiri kanan kita. Kita kasih salam ya sambil kita tersenyum. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Disalam dong Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi sebelum kita masuk dalam puji-pujian terlebih, semuanya kita memberikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari yang luar biasa, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuji Dia. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau. Kalau setiap kami ada saat ini, kami tahu bukan karena kehebatan kami, tapi semua Tuhan Yesus karena kemurahan anugerah-Mu yang luar biasa. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau, pada saat ini kami membawa pujian kami kepada-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menerima setiap pujian kami bersembah. Terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita akan puji. Di setiap musim hidup selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Setiap musim hidup selalu kami lihat setia-Mu. Setia-Mu melewati awan yang besar, badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku dalam setiap keadaan. Engkau mendengarkan seruan kami, Tuhan. Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidup. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu, bersama Engkau ya Tuhan, kami sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi. Bersama-Mu aku menang. Kita percaya bahwa di setiap jalan-jalan kita pasti ada kemenangan. Amin. Musim hidup selalu kami melihat setiap Tuhan.
yang besar, lewati badai yang besar, tanganmu menjaga langkahku. Amin. Dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruan kami. kau mendengar seruan. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup. Semua katakan bersamamu. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku berjalan bersamamu Tuhan. Aku sanggup berjalan. Amin. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku berjalan. Mari dengan segenap hati katakan bersamamu. Amin. Bersama Engkau Tuhan Yesus, kami sanggup berjalan. Dengan sayapmu Tuhan, Engkau membawa kami terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bersamamu. Aku Dengan senang hati, dengan iman katakan kepada Tuhan bersamamu. amin. Ya Tuhan, Kami sanggup berjalan. Dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku berjalan bersamamu Penyertaan-Mu yang luar biasa Bapa bagi kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu juga Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seruan kami. Ketika kami mengarahkan oh Tuhan, fokus kami kepada Tuhan, maka Engkau yang menjawab kami dari tempat maha tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita sembahnya. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Buat atas kesetiaan. Terus Engkau mencengkram kami dengan kuat, sebab kami tidak mampu di luar Engkau, Tuhan Yesus. Engkaulah yang membuat kami dan memampukan kami ada berdiri sampai pada saat ini. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu.
percaya itu seizin-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dengan lembut. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Sekali lagi sama-sama segenap hatimu katakan. Ku bersyukur Tuhan buat semua yang ku alami. Kami bersyukur Tuhan Ku buat bersyukur semua yang kami alami. Kau beriku Sebab Kau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani. percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Dari awal kita katakan pujian Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. sekali lagi dengan segenap hati. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Kau atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat Di dalam hidupku, kami terima semua sebagai anugerah. Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, Kau beriku Kami percaya Kau Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat setiap pengalaman hidup yang kami alami dalam hidup kami. Takkan tinggalkanku, Jangan tinggalkanku. takkan tinggalkanku, Terima kasih Bapak. Apapun Tuhan yang kami alami di dalam hidup kami percaya itu semua Tuhan seizin. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Kalau sampai setiap Tuhan Yesus saat ini kami masih boleh ada, itu semua karena kemurahan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Engkau. Terus Roh-Mu bekerja di dalam kami, mengendalikan dan menguasai kami. Hanya di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sebentar kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu yang luar biasa dan ajaib. Oh Tuhan Yesus, mari bagi kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun pengalaman hidup kita itu semua baik, amin. Mari kita terus bersepakat ya, karena firman Tuhan berkata ya, 2-3 orang berkumpul berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Yakin dan percaya pada saat ini bahwa Tuhan ada di dalam kita, terlebih di dalam setiap hati kita, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita katakan, bila 2 orang berkumpul dalam namanya, haleluya.
kepada Tuhan. Mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan ya. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya, mempelai firman-Nya, serta mengawal dunia ini. Berilah kita
setiap kami dapat mempersiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman. Apapun yang kami alami pada saat ini, kami bukanlah orang yang mau menjadi lemah. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan kami roh-Mu yang besar, roh yang menyala-nyala untuk melayani. Biar Engkau Allah yang menopang dan menguatkan kami, Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Bapa yang baik. Di setiap musim hidup selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengarkan seruan kami, Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tangan-Mu menjaga hidup bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang bersamamu, bersamamu. Kepada hamba-Nya kami ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, bukan terbang tinggi bersamamu. Aku berenang bersamamu. Aku berenang bersamamu. Aku berenang. Haleluya. Kemenangan ada di pihak kami, dari Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesempatan untuk kami bersekutu. Layakan kami, Tuhan. Layakan kami ditaburi oleh kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan seluruh kebenaran firman Allah bagi setiap kami. Buka rahasia firman-Mu, buka pikiran kami sebagai memahami, mengerti kata firman yang disampaikan. Dan kami berdoa sehati mematahkan setiap siasat iblis, kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun yang mencuri sukacita kami, mencuri firman-Mu dari kami. Kami bersatu hati segala roh jahat yang mau bekerja, setan-setan pendengaran, kami patahkan kuasanya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan Allah dari tempat maha tinggi bagi kami, bagi setiap jemaat Tuhan, bagi hamba-Mu secara khusus, hikmat dan kewahyuan yang benar, supaya firman Tuhan ketika disampaikan tepat seperti yang Kau mau. Dan hamba-Mu berjanji akan mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andro. Waktu dan tempat saya bersilakan. Haleluya. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya yakin percaya ya, kita ada saat ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan, amin. Tak ada satupun karena kehebatan, kekuatan kita,
Tetapi adalah hari ini adalah waktu yang Tuhan masih beri dalam hidup kita. Jika Tuhan masih beri waktu, mari kita berikan waktu itu untuk Tuhan. Amin. Jangan kita kasih waktu kepada yang lain. Karena Tuhan beri waktu kepada kita, kita beri waktu juga untuk Tuhan. Haleluya. Baik, yang pertama mungkin saya menyampaikan ya, turut berduka cita atas ya kembalinya ibunda, ibu gembala kita ya kepada pencipta ya. Ya saya mungkin juga mewakili jemaat tempat ini menyampaikan belasungkawa. Kiranya penghiburan dan sukacita Tuhan terus mengalir bagi keluarga dan hambanya dan Pak Gembala. Dan apapun rencana dan program hamba Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan melancarkannya semua. Amin. Baik, pada saat ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan ya, yang dimana akhir-akhir ini ya banyak ya hal-hal, banyak tantangan, banyak godaan dan segalanya yang mengganggu hidup kita, yang mau merebut hidup kita, yang mau merebut keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Hari ini saya bawa tema adalah berjaga-jagalah dan waspadalah. Amin. Ya, kenapa? Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, segala cara, segala metode yang dilakukan oleh dunia untuk mengalihkan perhatian kita. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar tentang firman Tuhan. Ya, hari ini berjaga-jaga dan waspada. Baik, kita buka firman Tuhan yang terambil daripada Markus 14 ayat 38. Kita buka Markus 14 ayat yang ke-38. Kita akan baca firman ini satu ayat. Markus 14 ayat 38, sudah menemukannya Bapak Ibu, amin. Mari kita baca bersama-sama dengan saksama dan kita renungkan firman dalam hati kita. 1, 2, 3 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang selalu mempersiapkan dirinya dari musuhnya. Ya. Siapa musuh kita? Istri, suami, anak, tetangga, atau orang-orang yang menyakiti hati kita, atau orang yang membenci kita, atau orang yang kita benci? Tidak, ya. Lawan kita adalah iblis. Amin. Penguasa-penguasa di udara. Ya. Itulah lawan utama kita. Ya. Jadi dan senantiasa ya, orang yang berjaga, orang yang selalu mempersiapkan dirinya dan lawannya, dan senantiasa berlatih agar dirinya tetap siap di saat musuh datang. Ya. Berjaga-jaga adalah mempersiapkan diri kita. Ya. Seorang tentara ya, itu terus selalu mempersiapkan dirinya. Ya. Karena dia tidak tahu kapan perang datang. Ya. Tetapi kalau kita tanya, dia selalu siap. Ya. Kapan saja disampaikan oleh komandannya, dia berkata siap. Ya. Demikian kita berjaga-jaga. Ya. Dalam berjaga-jaga sekarang, bagaimana kesehatan rohani kita? Ya. Berjaga-jaga secara rohani ya, kita harus pertanyakan itu bagaimana kesehatan rohani kita. Mungkin sini ada dokter ya. Ya, kita pernah mungkin cek kesehatan, medical check up ya. Kita mau mengecek bagaimana sih kesehatan saya. Akhir-akhir ini saya gampang sakit ya. Gampang flu ya. Tetangga saya sakit, saya sakit ya. Orang lewat bersin, saya bersin ya. Pasti kita akan cek ya. Wah, kesehatan saya menurun ya. Ya, tensi saya naik karena mungkin sering marah atau banyak makan garam ya. Atau wah, gula saya naik ya. Dan lain-lain ya.
Semuanya kita cek untuk memastikan kesehatan jasmani kita. Tetapi kita juga harus memastikan bagaimana kesehatan rohani kita. Ya. Apakah semangat atau lemas? Ya. Bagaimana kita tahu kesehatan jasmani rohani kita itu semangat atau lemas? Ya. Kita bisa melihat mungkin dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Jikalau kita sudah semakin jauh daripada Tuhan, malas berhubungan dengan Tuhan, malas baca firman, malas berdoa, dan malas melakukan firman, itu artinya rohani kita sudah, kesehatannya sudah mulai turun. Amin. Ya, bukan hanya kesehatan jasmani. Ya. Di saat musim COVID, semua menjaga, wah pakai masker. Karena apa? Kita tidak mau kesehatan kita terganggu. Karena dibilang, wah kalau kena COVID itu 90% pasti mati. Wah. Ya kan? Langsung siap masker double, ya kan? Sudah double pakai masker lagi, tangan cuci sabun, ya. Sampai ada teman saya dia ngambil uang di ATM pun uangnya dicuci dulu, direndam, ya kasih sabun dibiarin, baru dijemur. Belanja ke pasar semua buah dicuci, direndam, wah semua. Istilahnya jangan ada sedikit pun titik-titik ya penyakit COVID yang teridentifikasi masuk ke dalam rumahnya. Semua dia cuci ya. Suaminya pulang kerja disemprot. Ya. Ya. Kalau udah agak bersedih, bisa. Kamu di lantai atas, kamu di lantai bawah. Ya. Semua dijaga supaya apa? Kesehatan jasmaninya jangan diserang sama penyakit COVID. Karena apa? 90% pasti mati. Apalagi di televisi, wah penyakit COVID naik, kematian. Semua yang mati dari rumah sakit, semua COVID. Tak ada yang sakit lain. Ya, benar kan Bapak Ibu? Semua yang mati dari rumah sakit, semua penyakit COVID, tak ada yang lain. Ya, mungkin sesak. Tapi karena booming penyakit COVID, dia pasti bilang, wah ciri-cirinya COVID sesak. Ya, yang tinggal ditanam bagaikan ayam, ya nggak ada orang tuh tanam. Ya. Karena banyak mendengar itu, orang mempersiapkan dirinya, kesehatan jasmaninya, ya dijaga. Makan buah, yang sebelumnya nggak suka buah, hantam buah. Ekstra, ya semua pengeluaran dikeluarkan untuk menjaga kesehatan jasmaninya. Amin. Ya, saya rasa kita semua seperti itu. Ya, ya. Tetapi, ya ini sebagai kesaksian, ya. Di saat pada zaman COVID kemarin itu kalau nggak salah tahun 2020 ya. Di saat itulah kami berangkat dari Medan ke Balikpapan. Boleh Bapak Ibu bayangkan itu pesawat kita rental Bapak Ibu. Cuma berapa orang? 5 orang tuh Citylink. Itu pesawat kita rental Pak. Ya dari Medan nggak ada orang di bandara, sepi semua. Naik pesawat ya, tengok ke belakang sepi kosong, itu pesawat kita rental ya, sampai di bandara semua. Tetapi luar biasanya ya, penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami, perjalanannya ya. Itu dari Medan itu kita udah siapkan baju hujan ya, baju hujan semua, masker, sarung tangan semua untuk anak-anak, tapi itu tidak ada kita pakai ya. Bukan berarti kita sombong, ya bukan, ya. Tetapi dengan satu keyakinan, ya, tidak mungkin pakai baju hujan seperti kita ada hujan, tapi aneh rasanya. Tapi kan saya bilang sama istri, udah tidak usah, intinya kita pakai hand sanitizer saja. Ya. Itulah untuk menjaga kesehatan jasmani. Segala sesuatunya kita lakukan, bahkan kita korbankan. Makanya kita perlu melihat ya kesehatan rohani kita, semangat atau lemas. Ya. Jikalau semangat rohani kita sudah kesehatan rohani kita sudah lemas, tidak ada gairah, ya perbanyak makan vitamin rohani. Amin. Amin. Vitamin rohani itu cuma satu, kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Ya tidak banyak macam-macamnya. Ya cukup baca firman. Ya giat berhubungan dengan Tuhan. Ya. Ya. Dikatakan
pada Roma 12 ayat 11 seperti pujian kita berkata tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Amin. Ya. Kalau kerohanian kita, kesehatan rohani kita sudah mulai lemas, dikatakan sini, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Saya bisa rasakan Bapak Ibu, ketika kami jarang ya di waktu di Kalimantan Tengah, memang hampir Kalimantan sudah kami jalani dan kami berdoa jangan ada Kalimantan lain lagi. Itu doa kami, tapi Tuhan yang tahu, amin. Karena kami dulu waktu di Balikpapan bilang udah cukuplah di Kalimantan Timur, gak usah kemana. Ya dikirim Tuhan ke sini lagi. Nah, istri juga berkata udah cukup ini yang terakhir lagi. Saya bilang terserah Tuhan lah. Mau sekeliling Indonesia pun dikasih Tuhan, jalani saja. Ya, ya. Kami berada di Kalimantan Tengah. Rohanian kami lemah, ya. Bisa dikatakan ya, jarang ikut dalam pelayanan, ya. Semakin kita kami jauh daripada Tuhan, ya, kesehatan rohani kami semakin jauh, semakin lemah. Ya. Tidak ada gairah Bapak Ibu. Ya. Datang beribadah, datang pulang. Tak ada action, ya, tak ada yang lebih, ya. Saat itu, ya, pekerjaan lancar, ya, masih diberkati oleh Tuhan. Kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, ya. Ada masalah di pabrik, ya. Dan itu masalahnya dilimpahkan kepada saya. Wah, ini yang pelakunya adalah saya, ya. Saya disuruh mundurkan diri, suruh mereka bikin surat, ya. Saya suruh tanda tangan. Itu masih saya ingat. Anak saya Kevin masih 2 bulan itu. Tapi ketika itu datang, ya, saya berkata kepada Tuhan, saya nggak mengeluh. Ya, bayangkan Bapak Ibu, saya punya anak, ya, 2 kecil, saya harus di PHK, ya, sepihak, ya, sepihak, ya, karena itu bukan salah saya, ya, tetapi salah orang lain, tetapi karena ada inisial, ya, minoritas dan mayoritas, ya, agama, ya, begitulah. Tetapi itu bukan jadi patokan bagi saya. Tapi ketika itu datang dalam hidup saya mengingat kembali kepada Tuhan. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih buat teguran-Mu bagi hidup kami. Mungkin kalau Engkau tidak menegur kami akan semakin jauh daripada Tuhan. Saya bilang sama istri saya disuruh mundurkan diri. Secara manusia seorang istri, ya, di perantauan Bapak Ibu, dia sedih, dia menangis. Tapi hebatnya dia berkata, semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Oke, kita pulang. Kami pulang Bapak Ibu, ya. Pulang, ya, saya tanda tangani surat, kami pulang ke Riau. Kasih tahu sama orang tua, ya, saya dipecat. Langsung, orang tua besar, kenapa ini. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya bilang sama istri saya, kita jalani, Tuhan punya rencana yang indah. Tetapi kita bersyukur lewat ini Tuhan tegur kita supaya kita kembali kepada jalan Tuhan, supaya kita kembali dalam melayani Tuhan. Karena dulu saya tidak mau melayani Bapak Ibu, disuruh gembala ada di sana GBI, ya, orang Dayak, Pak Gembala itu Pak Wisno, ya, kalau nggak salah saya, ya.
hambanya boleh melayani. Saya bilang, oh saya nggak ada waktu Pak. Wah sombong ya, saya nggak ada waktu Pak. Ya hari Minggu saja atau hari apa? Iya Pak, nanti saya lihatlah. Saya tolak Bapak Ibu. Ya mungkin Tuhan tidak mau ya kami jauh daripada Tuhan sehingga dia kasih teguran. Tetapi mujizatnya ya panjang Bapak Ibu. 3 bulan saya nganggur, saya wah banyaklah, wah ini keluarga ini biasa ya. Kalau kita banyak harta Bapak Ibu, saudara semua adalah saudara. Amin. Firman Tuhan juga mengatakan demikian ya. Tapi kalau kita dalam masalah, jangankan orang, saudara pun tidak menganggap kita ya. Itu firman, itulah dunia. Cuma hanya kasih Bapa yang kekal selamanya dalam hidup kita. Amin. Ya, tetapi lewat itu Bapak Ibu, kami banyak bikin rencana mau buat ini, mau buat itu. Kami mau bikin sebuah usaha ya, fotokopi di dekat sekolah. Tetapi Tuhan tidak izinkan. Kita sudah deal ya, sudah kasih, udah beli tiket mau berangkat, mau serah terima itu usaha ya kan. Tapi Tuhan gagalkan Bapak Ibu. Ya, setelah itu 2 bulan kemudian boominglah COVID. Ya kan? COVID. Artinya apa? Sekolah tidak ada lagi, fotokopi tidak ada lagi. Amin. Tutup, tidak laku. Dan saat itu juga Tuhan membuka jalan mulai bagi hidup saya, ya, kembali ke titik awal bekerja. Ya, saya dikasih titik awal. Ya, saya masuk dalam bekerja dan di situ kami bilang sama istri, kita harus kembali kepada Tuhan. 9 bulan saya dia proses di pabrik ada yang kecil di sana Bapak Ibu, tapi puji Tuhan, di situ kita diproses. Kami giat melayani, doa malam, doa pemuda, ibadah keluarga, ibadah minggu, terus kita ikut melayani, membantu pelayanan di sana. Tidak lama Bapak Ibu, Tuhan memberikan kami kembali pekerjaan ke Balikpapan. Ya. Dan di situ juga penyertaan Tuhan biasa, luar biasa. Di saat orang takut COVID, di situ Tuhan kirim kami ke Balikpapan. Di saat orang diam di rumah tidak mau keluar, di situ Tuhan kirim kami ke Balikpapan. Yang dimana dikata, wah ini COVID jangan kemana-mana. Tetapi sampai saat ini Tuhan masih menyertai kami. Dan sampai saat ini Tuhan memberkati kami. Artinya apa? Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya bilang sama istri saya, ini dia. Gimana kalau kita lagi hamil Bapak Ibu ya? Ya, melayani atau beribadah di sini dulu di daerah Tarjun supaya jangan kamu kelelahan. Dia bilang, kalau kamu datang beribadah, ya, tapi tidak melayani, kamu akan jatuh kembali lagi. Kalau kamu sudah dipercayakan melayani, tetaplah melayani. Saya ditegur sama istri saya, Bapak Ibu, ya. Karena secara jasmani ya kan saya lihat ya perjalanan, apalagi mungkin ada Bapak Ibu getar juga, wah itu bergelombang ya. Kalau kita sehat aja sakit perut, apalagi sedang hamil ya. Tetapi itulah semangat dari istri ya. Dia bilang apapun terjadi tetap layani Tuhan. Jangan pernah kembali ke belakang. Saya bilang, oh iya, ya. Oke, siap. Terkadang kita lemah, istri menguatkan. Terkadang istri lemah, kita menguatkan. Itu makanya tadi pujian berkata 1-2 orang berkumpul, ya memuji Tuhan di situ Tuhan memberi apa yang Tuhan, apa yang kita minta. Artinya kita harus saling topang menopang. Amin. Supaya apa? Roh kita menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Amin. Selanjutnya adalah bagaimana caranya, ya? Agar kita ya berjaga-jaga dan selalu waspada ya. Dikatakan adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Karena dari situ terpancar kehidupan ya. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23 ya. Yang terambil dari ayat Amsal 4 23 yang berkata jagalah hatimu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya.
bicara hati, ya. Makanya ada lagu di dunia berkata, jagalah hati, jangan kau nodai, ya. Ya, karena apa? Ya, karena hati itu sensitif Bapak Ibu, ya. Memangnya ada bahaya apa yang bakalan kita hadapi sampai firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjaga hati, ya. Yang pertama adalah hati adalah sumber segala keinginan dan keputusan. Ya, dari hati inilah muncul segala keinginan dan segala keputusan, ya. Seperti dikatakan tadi, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, ya. Matius 15 ayat 18-19. Ayat ke-19 dikatakan, dari hati timbul segala pikiran jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, ya. Itu dari hati, ya. Makanya kita harus menjaga hati kita, karena dari situ, ya, sumber segalanya, ya. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Ya. Iblis memang tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan, ya. Tetapi ia dapat mencuri hati kita dengan memporak-porandakan hidup kita. Amin. Ya. Iblis tidak bisa mencuri kita, ya. Merebut kita dari Tuhan tidak bisa, tetapi dia mau ngambil hati kita. Ya. Tahu Petrus, Bapak Ibu? Ya. Ketika Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, ya, sebelum dia ditangkap, Tuhan berkata bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus berkata, oh tidak. Dia dengan yakin, dengan gigih dia berkata tidak. Tetapi di saat Tuhan Yesus ditangkap, ya, dan disidang di depan orang ramai, Petrus ada di sana. Ya. Orang banyak berkata kepadanya, dia ini adalah salah satu dari orang tersebut. Dia berkata apa Bapak Ibu? Oh tidak, saya tidak mengenalnya. Yang kedua, dia pindah tempat. Orang ramai juga mengatakan demikian. Dia ini adalah muridnya. Dia juga menyangkal Tuhan kedua kalinya. Ya. Dan dia pergi lagi ke tempat lain. Orang di sana juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia adalah salah satu muridnya, pengikut Tuhan, dan dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan ketika waktu itu berkokoklah ayam, teringatlah dia apa yang dikatakan Tuhan kepada Petrus. Dan dia melihat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus melihatnya. Sedih hatinya dan dia pun pergi. Dalam hatinya dia bersalah. Amin. Dia bersalah. Dia menganggap dirinya sudah gagal. Dia menganggap dirinya sudah berdosa dan sudah tidak layak lagi menjadi murid Tuhan. Apakah Tuhan meninggalkan Petrus? Apakah Tuhan melupakan Petrus ketika dia menyangkal Tuhan 3 kali? Tidak. Yang terjadi ada apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kuburan, ya, murid-muridnya pergi melihat kubur itu, ya, perempuan, ya, murid-murid Tuhan Yesus, Maria Magdalena dan murid-murid lainnya. Tetapi yang mereka jumpa di sana tidak ada mayat Tuhan, tetapi cuma adalah seorang malaikat dan berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak ada di sini. Pergilah, sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ya, dia berkata, sampaikanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Spesial dikatakan di situ Petrus. Padahal sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Artinya di situ Tuhan tidak melupakan Petrus. Dia mengingat Petrus. Ya, apa yang terjadi ketika Tuhan, ya, tidak melupakan hidup kita, ya. Ketika Tuhan tidak melupakan Petrus dan dia ingin Petrus tetap menjadi anaknya Tuhan, muridnya Tuhan.
ketika dia pergi menyampaikan kabar baik. Kalau kita baca terus firman Tuhan, dikatakan sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah melihat kelemahan kita. Tuhan tidak akan pernah melihat dosa kita. Tuhan tidak akan pernah mengingat masa lalu kita. Yang Tuhan inginkan adalah hatimu hari ini. Mau gak kita dipakai Tuhan untuk anaknya Tuhan? Amin. Mungkin kita banyak berdosa, banyak melakukan kesalahan, banyak hal-hal yang membuat mungkin diri kita, oh aku ini tidak layak lagi menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan. Aku tidak layak ke gereja karena dosa saya. Ya, yang mungkin tidak bisa diampuni. Kita menganggap diri kita gagal, sama seperti Petrus, dia pergi. Dia sedih hatinya. Ya. Karena apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan yang dia alami. Ya. Dan dia merasa dialah orang berdosa dan tidak taat. Tetapi Tuhan tidak mengingat itu. Ya. Tuhan mengingat dia dan Tuhan pakai dia yang luar biasa sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa pakai Tuhan. Ya. Maka dikatakan iblis memang tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan, tetapi ia dapat mencuri hati kita dan memperandakan hidup kita. Yang iblis mau itu hati kita diculik, ya, digoda, ya, sama seperti Adam dan Hawa, ya, digoda, ya, dengan tawaran-tawaran manis, ya. Bagaimana cara iblis mencuri hati kita? Ya, biasanya yang pertama adalah kebutuhan jasmani, Bapak Ibu. Yang paling sering, ya, kebutuhan jasmani. Ini paling sering, ya. Kesempatan. Kalau kita kerja di BUMN, ada sogok menyogok, ya. Ini berkat ini, gak apa-apa, dikit aja. Ya. Kita mau melakukan hal-hal yang curang, ya. Demi apa? Kebutuhan jasmani, keuangan. Yang kedua, modus operasi iblis berfokus pada manusia mencuri hati manusia. Yang kedua adalah ketenaran, ya, sombong, ya, sombong. Ya. Banyak kesombongan dimiliki manusia, ya, menganggap dirinya paling hebat. Ketika kita tidak mau bersyukur, itu sudah sombong. Amin. Amin. Ketika kita tidak mau bersyukur, itu namanya sudah sombong. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan kita miliki, tetapi Tuhan. Ya. Ketenaran atau unjuk gigi atau kesombongan, ya. Ya. Cara iblis mencuri hati kita, ya. Mungkin kita memiliki jabatan, mungkin kita bisa melayani di depan, ya. Mungkin kita bisa berkhotbah di depan, ya, kita sudah merasa sombong, ya. Itu terkadang dipakai iblis, ya. Bukan disuruh membunuh, bukan disuruh untuk menghujat lagi, tidak. Iblis sudah memakai hal-hal yang tidak manusia sadari. Kalau orang melakukan kejahatan, mencuri, ya, itu udah biasa. Wah, dia jahat. Oh, dia pamernya sombong, ya. Tetapi terkadang iblis memakai hal-hal yang tidak nampak, ya. Dan kita merasa itu tidak apa-apa, tetapi itu adalah kesombongan, ya. Selanjutnya adalah kekayaan dan kekuasaan. Nah, ini dia. Ya, ketika kita berkuasa, ya, dan kita mempunyai kekayaan, apapun bisa dibayar, ya. Itu membuat hati kita diculik sama iblis. Ketika hati kita, ya, sudah dimiliki iblis, ya, kita semakin jauh daripada Tuhan, ya. Tidak ada kewaspadaan, tidak ada berjaga-jaga lagi, ya. Yang ada adalah kesombongan, ya, kehebatan, keangkuhan, ya, dalam hidup kita, sehingga kita semakin jauh daripada Tuhan. Sehingga firman Tuhan mau berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya firman Tuhan berkata kita harus menjaga hati kita. Dimanapun kita berada, ketika ada godaan, kita harus berjaga-jaga. Jangan memberi kesempatan kepada iblis kapanpun.
Ya, sama seperti yang saya alami. Saya memberi kesempatan kepada iblis, wah tidak mau beribadah, tidak mau melayani. Enak Bapak Ibu, enak. Ya, hari Minggu bebas kemana-mana. Ya, bebas kemana-mana, bisa ngikuti apa yang kita inginkan. Ya, ada, enak. Ya. Tetapi dampaknya apa? Kita semakin jauh. Kita tidak berjaga-jaga. Ya, tidak waspada. Ya. Jadi ketika ada tantangan, ada cobaan, kita langsung jatuh. Karena apa? Kita tidak mempersiapkan iman kita. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Kewaspadaan, sikap siap siaga dalam menghadapi segala bahaya dan ancaman yang datang tak terduga. Ya. Jadi oleh sebab itu firman Tuhan ya siang ini mengingatkan kita agar kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Karena iblis itu selalu mencuri hati kita. Ya. Selalu mengambil kesempatan. Ya, selalu mengambil hal-hal yang kecil, ya, menggunakan hal-hal kecil untuk mengubah iman kita, ya. Ya mungkin Ibu Gembala di sini bercerita, ya, jemaat kita banyak pindah. Saya berdoa dan kepada Tuhan, ya, apapun yang terjadi itu seizin Tuhan. Ya, sama Bapak Ibu, pelayanan itu di mana-mana sama. Di tempat orang tua saya demikian juga, ada gereja baru, wah jemaat pindah sana. Ya, tetapi tidak itu menjadi kelemahan bagi kita melayani Tuhan. Jiwa itu milik Tuhan. Selagi kita berjalan menurut Tuhan, mari kita sampaikan firman Tuhan. Jikalau mereka boleh bertumbuh imannya di sana, biarlah nama Tuhan dimuliakan di sana juga. Dan itu memang secara jasmani, ya mungkin kita lemah sebagai hambanya. Wah itu jemaat kita mula-mula. Ya, tetapi saya akan percaya mungkin lewat doa Ibu Gembala ini, yang jemaatnya yang pindah itu boleh mencari jiwa, dan di sana jiwa dibanyakan untuk Tuhan lebih banyak lagi. Tetapi yang terutama adalah tetap menyenangkan hati Tuhan, amin. Ya. Yang terutama di sini kita dalam melayani Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, amin. Memang kalau sama seperti orang tua saya, ada jemaatnya polisi. Ya sudah berpangkat, pindah gereja. Wah dia mengeluh, aku yang memberkati dia, aku yang mulai dari anak sekolah minggu, sekarang sudah besar dia pindah gereja. Saya berkata kepada Bapak, Pak, itu bukan milik Bapak, itu milik Tuhan. Ya jangan bersedih, buat hambanya tempat ini jangan bersedih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah besar di surga, amin. Ya, saya akan percaya. Mungkin firman Tuhan itu sudah tumbuh dalam hidupnya. Mungkin dia mau mencari jiwa dan menangkan jiwa di sana lebih banyak lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya sama untuk Tuhan. Amin. Sebagai manusia kita minta kekuatan kepada Tuhan. Saya akan percaya kalau kita tetap berwaspada dan berjaga-jaga dan menjaga hati kita, Tuhan akan mendatangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi di tempat ini. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan hari ini bagi kita. Mari kita jaga hati kita. Mari kita tetap berjaga-jaga dan waspada, ya, agar hidup kita terus dipenuhi oleh Tuhan. Dan kapanpun iblis mau mengganggu kita, kapanpun iblis mau mencuri hati kita, iblis tidak punya waktu, karena hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mau dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Meskipun di saat badai bergelombang, tantangan banyak, kita tidak perlu takut, karena Tuhan beserta kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami tetap Tuhan berjaga-jaga dan waspada. Kami menjaga hati kami, agar ketika si iblis mau mengganggu hidup kami, kami tetap siap sedia melawan bersama dengan Tuhan. Dengan
kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu, biar kami boleh berjaga-jaga. Jangan sampai roh kami padam, Bapa. Jangan ambil roh-Mu dari hidup kami. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa. Pada saat-saat ini kami Tuhan, oh Bapa percaya. Kami semua yang ada di tempat ini Bapa, kami telah terhindar daripada. Kami telah Tuhan Yesus aman dari segala badai yang kami lewat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan Yesus kami yakin dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada saat ini memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan yang Kau sampaikan pada saat ini memberikan kami janji dan pengharapan. Kami akan naik dan tidak akan pernah turun. Dan Tuhan Yesus kami tidak akan pernah menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima kasih Roh Kudus dan rapi hamba-Mu berkati terus keluarga rumah tangga dan pelayanannya. Dan kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan, masalah, kehilangan, kami angkat tangan kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Kau dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Tuhan Yesus yang terjadi dalam hidup kami tanpa pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang luput dari pandangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Bapa, bahwa perkataan-Mu dan perkataan Allah yang hidup, yang mengandung daya cipta, yang menciptakan segala yang Kau ucapkan kepada kami. Terima kasih Bapa, pakai kami seturut dengan kehendak. Dan hamba-Mu berjanji akan mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ini kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Umat Tuhan silakan duduk kembali. Saya kembalikan. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat kebenaran firman Tuhan ya. Biar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu dapat menguatkan setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita sambil memberi kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Mempersembahkan pujian kepada Tuhan.
Ya, hati saya terenyuh ya, tapi terenyuh karena bersuka cita itu ya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan kepada Tuhan ya, bahwa saat ini anak-anak kita sudah siap untuk dipakai Tuhan. Jadi Bapak Ibu ya, seberapa pun kita, bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, mari kita terus kuat di dalam Tuhan ya. Kita percaya Tuhan akan memakai dan memperlengkapi mereka. Ya, amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Nah, saatnya kita mendengarkan pengumuman kepada yang bertugas, kami persilakan. Segala kekuatanmu, kasihmu di dalam hidupku, tiada terduduk. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Segala segalanya melalui semua yang ada padaku, oh Yesus. Segala segalanya seutuhnya ku berikan hati. Tunaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu dalam hidupku tiada terputus. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Ya, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu saya sekalian kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara pada saat pagi hari ini. Amin. Lambaikan tangan saudara, berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Selalu ada generasi ya, bagi anak-anak muda kita, remaja kita untuk melayani Tuhan. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya ya. Kita ada latihan, kalau mungkin ada anak muda di tempat ini yang punya karunia talenta main musik ya, atau memuji Tuhan, ya boleh menghubungi para koordinator untuk melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai padam, nanti kalau roh kita padam, wah bahaya ya. Di nama Tuhan saya berterima kasih juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengucapkan belasungkawa atas dipanggilnya ibu saya ya. Saudara, ibu saya ada di Jawa. Kemarin saya tidak sempat untuk pulang karena saya lihat tiket pesawat di sini tidak ada penerbangan ya. Tapi tidak mengapa, saudara kasih Tuhan, semua sudah beres ya. Luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap harus teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Kita memang banyak kehilangan, tapi kita tidak pernah ditinggalkan, ya. Karena Tuhan kita berjanji akan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Orang-orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang setia, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Katakan bersama dengan berlimpah kasih. Kasih-Mu
beribadah kepada Tuhan. Biar ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Dan puji-pujian kami naik kepadamu menjadi dupa yang harum, yang menyukakan hati Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setia berpegang teguh kepadamu. Ajar kami untuk selalu berdiam diri tenang Tuhan Yesus menghadapi setiap badai masalah pergumulan. Karena kami yakin dan percaya di balik ini semua ada kekayaan besar yang Tuhan janjikan kepada kami. Ada kekuatan yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan, janjikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya apa yang Kau perlihatkan, apa yang Kau katakan itu kan Tuhan laksanakan dalam kehidupan kami di tempat ini. Kuduskan, sucikan Tuhan Yesus, oh Bapa. Layakkan kami jemaat Tuhan di tempat ini untuk selalu senantiasa Tuhan Yesus memuliakan nama Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Kau, mari Kau memberkati mereka. Segala talenta karunia Tuhan Yesus, mari Kau perlengkapi. Berikan kuasa dan pengurapan lebih lagi. Jerilalah mereka untuk melayani Tuhan, dikatakan tidak ada yang sia-sia. Seluruh jemaat Tuhan yang setia Tuhan Kau memberkati. Jemaat Tuhan yang masih dalam pergumulan, dalam masalah Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, lansia, Tuhan Yesus memberkati. Hamba-Mu berdoa Tuhan di persembahan jemaat Tuhan, baik itu Tuhan Yesus, oh Bapa, persembahan perpuluhan sukarela, janji iman mereka. Tuhan Yesus Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, ekonomi jemaat Tuhan, pekerjaan jemaat Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat iblis, kuasa kegelapan, setan-setan pendengaran, kuasa orang kuat yang saat ini sedang bekerja, mau mengacaukan pikiran kami, memecahkan kami bersatu hati, kami patahkan kuasanya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan Allah dari tempat mati, perlindungan Tuhan, kuasa darah Yesus membungkus kami. Tempat ini Kau kuduskan, rumah Tuhan Kau selesaikan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati pembangunan di tempat ini. Tanpa kami harus meminta-minta, Tuhan Kau sudah menyediakan bagi kami. Sebab rumah-Mu adalah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, lingkungan kami Tuhan berkati. Bila mereka mendengar puji-pujian kami, hati mereka rindu mencari Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat kota Batu Licin yang secara khusus Kau percayakan kepada kami untuk kami tuai. Biarlah Tuhan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan penuaian akan terjadi. Pengurapan Allah kuasa Tuhan yang bekerja, kegerakan roh Allah terjadi di tempat ini. Engkau akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Engkau akan mengubahkan tempat ini Tuhan menjadi tempat yang penuh dengan sukacita. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, berkati kota Batu Licin, pemerintahan yang Kau memberkati. Hamba-Mu berdoa dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, lansia. Tuhan lindungi, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan juga berkati bangsa dan negara kami. Sebentar kami akan pilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur kepadamu, mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat Tuhan. Umat Tuhan, jika Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka segala berkat ini akan menjadi milik bagian-Mu. Umat Tuhan, umat pilihan Allah, imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.